Assalamualaikum, hai, ketemu lagi di Dian Novitasari Channel di Inspirasi Budi. Jangan lupa subscribe, like, share, and komennya. Terima kasih. Hari ini kita melanjutkan membahas materi kelas 5, tema 9, subtema 3, pembelajaran 1, halaman 120. Silakan disimak ya. Subtema 3, manusia dan benda di lingkungannya. Saat jam istirahat, Edo dan Dayu membaca koran yang ditempel pada papan pajang sekolah. Papan pajang tersebut terbuat dari besi. Edo dan Dayu membaca koran. Setelah itu mereka duduk di dekat papan pajang. Mereka meminum segelas es teh yang baru saja dibeli di kantin sekolah. Gelas es teh tersebut berbahan plastik. Nah, ini adalah gambar Edo dan Dayu. Lanjut halaman 121, pembelajaran 1. Ayo mengamati. Saat Edo dan Dayu melihat koran di papan pajang, Edo tertarik pada sebuah iklan. Apa isi iklan yang dilihat Edo? Amatilah iklan berikut. Setelah mengamati iklan di atas, coba kamu kemukakan tentang nomor 1, produk apa yang ditawarkan dalam iklan tersebut. Produk yang ditawarkan berupa minuman dalam kemasan dengan merek Aquada. Nomor 2, apa saja yang terdapat dalam iklan tersebut? Nama produk, gambar yang menarik, dan kalimat iklan. Nomor 3, bagaimana kesimpulanmu tentang isi teks papan iklan tersebut? Iklan tersebut menawarkan minuman kemasan Aquada. Iklan pada gambar mengajak kepada khalayak untuk minum minuman Aquada tersebut. Lanjut halaman 122, ayo membaca. Iklan adalah sebuah informasi yang bertujuan untuk mendorong, membujuk, atau memberikan pengaruh pada khalayak ramai atau banyak orang agar tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan. Tujuan iklan yaitu memberitahukan kepada khalayak ramai tentang suatu produk jasa, mempengaruhi khalayak ramai tentang suatu produk jasa, menyarankan seseorang untuk membeli dan menggunakan suatu produk jasa yang diiklankan, memberi informasi tentang produk jasa, dan menarik khalayak ramai. Ciri-ciri iklan yang baik dan benar yaitu informatif, komunikatif, bahasanya singkat dan padat, dan menarik. Bentuk iklan pun bermacam-macam. Ada iklan baris. Iklan baris yaitu iklan kecil atau singkat berisi penawaran atau informasi tentang sesuatu yang terdiri atas beberapa baris saja. Iklan baris disebut juga iklan mini. Ciri-ciri iklan baris yaitu terdiri atas 2-3 baris. Informasi yang terkandung di dalamnya hanya informasi penting saja, ditulis secara singkat, padat, namun jelas. Yang kedua, dikelompokkan sesuai dengan jenis barang atau jasa yang ditawarkan. Yang ketiga, berupa kalimat-kalimat pendek dan biasanya menggunakan singkatan-singkatan untuk menghemat tempat. Yang keempat, sebagian iklan baris dilengkapi dengan gambar ukuran kecil dan tidak berwarna. Yang kelima, dilengkapi dengan nomor telepon penjual untuk dihubungi pembeli. Yang keenam, tidak menggunakan ilustrasi grafis. Yang ketujuh, biaya pemasangan tergolong murah karena tidak membutuhkan tempat yang lebar. Berikut adalah contoh iklan baris pada kolom. Ini adalah iklan laptop dan kursus bahasa Inggris. Nomor 2, iklan kolom. Iklan kolom adalah iklan yang pemuatannya memanfaatkan beberapa bagian kolom dari halaman surat kabar. Ciri-ciri iklan kolom adalah sebagai berikut. Terdiri atas ilustrasi, gambar, foto, bagan, dan kata-kata. Ukurannya lebih besar daripada iklan baris, bahkan ada yang penuh satu halaman koran. Yang ketiga, berisi penawaran, ajakan, dan bujukan untuk membeli produk atau barang yang ditawarkan. Bisa juga berupa iklan pribadi atau keluarga yang berisi misalnya berita pernikahan, berita duka cita, atau ucapan terima kasih. Berikut adalah contoh iklan pada kolom koran. Ini adalah iklan mobil. Lanjut halaman 124. Ayo berlatih, bacalah sebuah iklan di media cetak berikut ini. Udara segar tanpa asap rokok. Setelah membaca dan mengamati iklan di atas, jawablah pertanyaan berikut. Nomor 1, apakah maksud dan tujuan iklan di atas? Maksud dan tujuan iklan pada buku adalah untuk menghimbau masyarakat
menjaga kesegaran udara di tempat umum, tempat kerja dalam rumah, dan tempat ibadah. Caranya dengan tidak merokok di tempat tersebut. Nomor 2, termasuk bentuk iklan apa jika iklan tersebut dimuat dalam surat kabar? Jika dimuat dalam surat kabar, iklan tersebut termasuk bentuk iklan kolom. Nomor 3, jelaskan kesimpulan isi teks paparan iklan di atas. Kesimpulan isi teks paparan iklan pada buku siswa adalah mengenai himbauan untuk menciptakan udara segar di tempat umum, tempat kerja, dalam rumah, dan tempat ibadah dengan tidak merokok. Lanjut halaman 125. Edo merasa haus. Tidak lama kemudian, Edo mengambil segelas air putih lalu meminumnya. Edo mencermati iklan yang ada pada soal latihan yang telah dikerjakannya. Ternyata hari ini ia telah mempelajari iklan tentang air dan udara. Air dan udara merupakan benda-benda di lingkungan sekitar kita yang sangat dibutuhkan manusia. Tahukah kamu, udara merupakan benda yang tidak terlihat oleh mata, namun sangat dibutuhkan oleh manusia, bahkan hewan sekalipun. Udara yang bersih dan sehat adalah udara yang kaya akan oksigen, sedangkan udara yang telah tercampur dengan asap rokok, asap kendaraan bermotor, dan asap-asap buangan pabrik merupakan udara yang tidak bersih. Kandungan dalam udara yang tercemar asap-asap tersebut tidak lagi banyak mengandung oksigen. Kandungan udaranya sudah tercampur zat-zat lain yang sangat merugikan kesehatan. Selain itu, benda lain yang tidak kalah penting bagi manusia adalah air. Air tidak hanya digunakan untuk minum, air juga sangat dibutuhkan untuk kebutuhan sehari-hari seperti mandi, mencuci alat-alat rumah tangga, dan mencuci baju. Air merupakan benda tunggal, akan tetapi sebenarnya air terbentuk atas hidrogen dan oksigen. Hidrogen dan oksigen dalam air tidak dapat dipisahkan kecuali dengan reaksi kimia tertentu. Berbeda dengan tanah, dalam tanah dapat kamu jumpai adanya kerikil, batu, dan pasir yang dapat kamu pisahkan dengan tangan. Secara umum, benda-benda di lingkungan sekitar kita atau materi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu zat tunggal dan campuran. Nomor 1, zat tunggal. Zat tunggal adalah zat yang terdiri dari jenis materi. Zat tunggal dapat juga disebut zat murni. Salah satu contoh zat tunggal adalah air. Zat tunggal dapat berupa unsur dan senyawa. A. Unsur. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat lain yang lebih sederhana. Contoh besi, emas, aluminium, karbon, nitrogen, tembaga, perak, seng, dan oksigen. B. Senyawa. Senyawa terbentuk oleh perikatan kimia dari dua atau lebih jenis unsur. Sebagai contoh adalah air. Air terbentuk dari oksigen dan hidrogen. Contoh senyawa yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari misalnya garam dapur, gula pasir, asam cuka, soda kue, dan vitamin C. Nomor 2, campuran. Campuran adalah gabungan dari dua zat atau lebih yang sifat asalnya tidak hilang sama sekali. Campuran dapat dibentuk dari gabungan unsur dengan unsur, senyawa dengan unsur, atau senyawa dengan senyawa. Beberapa contoh campuran antara lain air laut, air sungai yang kotor, air kopi, air teh, larutan garam, larutan gula, sirup buah, baja, kuningan, udara, dan tanah. Ayo berlatih. Agar kamu lebih memahami tentang zat tunggal, lengkapilah tabel penggolongan unsur dan senyawa berikut. Nomor 1, nama zatnya air, yaitu merupakan senyawa. Yang kedua, tembaga, unsur, gula, senyawa, perak, unsur, garam, senyawa, hidrogen, unsur, besi, unsur, asam cuka, senyawa, oksigen, unsur, dan emas, unsur. Benda atau materi yang berada di lingkunganmu dapat memberikan manfaat bagi kehidupan. Benda atau materi ada yang termasuk zat tunggal atau unsur dan senyawa maupun ke dalam campuran. Sebagai contoh, air adalah zat tunggal yang merupakan senyawa. Air sangat berguna bagi kehidupan manusia. Air berguna untuk minum, mandi, mencuci pakaian, dan lain-lain. Air juga bermanfaat bagi hewan dan tumbuhan. Banyak benda atau materi di sekitarmu yang dapat memberikan manfaat bagi kehidupan. Lanjut halaman 127. Ayo renungkan, coba renungkan tentang kegunaan benda-benda atau materi yang berada di sekitar kamu, baik itu materi yang termasuk zat tunggal, unsur, dan senyawa maupun materi yang tergolong campuran. Tulislah hasil renunganmu dalam buku tugas dan kumpulkan kepada bapak atau ibu guru untuk dinilai. Hasil renungannya yaitu
Gula termasuk zat tunggal berguna untuk memberikan rasa manis. Air termasuk zat tunggal berguna untuk mandi, minum, dan memasak. Udara termasuk campuran berguna untuk bernafas. Sendok kuningan termasuk campuran berguna untuk alat bantu saat makan dan memasak. Air garam termasuk campuran berguna sebagai oralit. Bawahnya, kerjasama dengan orang tua. Ibumu pasti sering memasak untuk menyiapkan makanan, bukan? Apakah kamu biasa untuk membantu ibu menyiapkan makanan di rumah? Coba perhatikan saat ibumu memasak. Jika ingin lebih jelas, kamu dapat bertanya bahan-bahan apa yang digunakan. Cermatilah bahan-bahan tersebut termasuk zat tunggal atau campuran. Bekerja samalah dengan ibumu terkait fungsi bahan-bahan yang digunakan dalam masakan. Tulislah dalam kolom berikut. Nomor 1, bahan untuk memasak yaitu air. Air termasuk zat tunggal, tembaga zat tunggal, gula zat tunggal, perak zat tunggal, dan garam zat tunggal. Nah, kiranya cukup sekian dulu video pembelajaran kali ini. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.